warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Indah Kurniawati MBDI selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dakwah, dan kepada teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Amin. Perkenalkanlah, nama saya Vina Kusnul Iftitah dengan NIM 23010210069 dari kelas PAI 5C. Di sini saya akan membahas 10 kriteria orang-orang sukses dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-11. Ada beberapa orang di akhirat nanti mendapat warisan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warisan tersebut bukan berupa harta ataupun benda yang sifatnya tidak kekal. Warisan tersebut adalah surga Firdaus. Allah akan memasukkan orang-orang ini ke dalam surga tersebut. Siapa sajakah mereka? Apa kita termasuk kriteria tersebut? Nah, mari kita bahas satu persatu ayat dan penjelasan dari Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-11. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun, yang artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Maksudnya, mereka telah mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, sukses, dan berhasil memperoleh apa yang diinginkan. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa sungguh berbahagia dan beruntung orang-orang yang beriman, dan sebaliknya sangat merugi orang-orang kafir yang tidak beriman. Karena walaupun mereka menurut perhitungan banyak mengerjakan amal kebaikan, akan tetapi semua itu akan sia-sia saja di akhirat nanti karena tidak berlandaskan iman dalam dirinya. Ayat yang kedua, alladhum sholatihum khashi'un, yang artinya yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk dalam sholatnya yaitu pikirannya selalu mengingat Allah dan memusatkan semua pikiran dan panca inderanya untuk bermunajat kepadanya. Dia menyadari dan merasakan bahwa orang yang sholat itu benar-benar sedang berhadapan dengan Tuhannya. Oleh karena itu, seluruh anggota tubuh dan jiwanya dipenuhi kekhusyukan, kenikmatan, dan keikhlasan, diselingi dengan rasa takut, dan diselubungi dengan penuh harapan kepada Tuhannya. Untuk dapat memenuhi syarat kekhusyukan dalam sholat harus memperhatikan 3 perkara. Yang pertama, paham apa yang dibaca. Yang kedua, ingat kepada Allah. Dan yang ketiga, jangan lelah atau lalai. Ayat selanjutnya, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, yang artinya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Yang tidak berguna di sini adalah yang tidak ada kebaikan dan faedahnya. Jika perbuatan yang tidak berguna mereka jauhi, maka perbuatan yang haram lebih mereka jauhi lagi. Oleh karena itulah apabila seseorang mampu mengendalikan anggota badan yang paling ringan digerakkan, yaitu lisan, maka sudah tentu dia dapat mengendalikan anggota badan yang lain. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, maukah kamu aku beritahukan penopang semua itu? Mu'adz berkata, iya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, jagalah ini, yakni lisanmu. Nah, orang-orang mukmin karena sifat mereka yang terpuji, mereka jaga lisan mereka dari perkataan sia-sia dan hal-hal yang haram. Ayat selanjutnya, waladzina hum lizakati fa'ilun, yang artinya
dan orang yang menunaikan zakat. Dengan mengeluarkan zakat, berarti kita membersihkan harta dan diri kita dari sifat kikir, tamak, serakah, hanya mengutamakan diri sendiri, dan juga untuk meringankan penderitaan hamba-hamba Allah yang kekurangan. Sesuai dengan firman-Nya, sungguh beruntung orang-orang yang berhak yang menyucikan jiwa itu, dari Quran Surah As-Sisam ayat 9. Ayat selanjutnya, walilladzina hum lifurjihim hafidun, yang artinya, dan orang yang memelihara kemaluannya. Menjaga kemaluan di sini yaitu menjaga kemaluannya dari setiap perbuatan keji seperti zina, homoseksual, onani, dan sebagainya. Menjaga kemaluan dapat menjadi sempurna ketika seseorang menjauhi semua yang dapat mendorong kepada zina, seperti memandang wanita, menyentuhnya, berduaan dengannya, dan sebagainya. Menahan ajakan hawa nafsu jauh lebih ringan daripada menanggung akibat dari perbuatan zina itu. Allah telah memerintahkan Nabi supaya menyampaikan perintah itu kepada umatnya agar mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya dengan firman, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surah An-Nur ayat 30. Ayat selanjutnya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, yang artinya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Kemudian Allah mengecualikan kepada istri yang telah dinikahi dengan sah atau dengan hamba sahaya yang diperoleh dari jihad fisabilillah, maka sesungguhnya mereka tidak tercela dalam hal ini. Ayat selanjutnya, famanibtago waro'a dzalika faulaika humul adun, yang artinya tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya, barang siapa yang mencari di balik itu yaitu selain istri dan budak, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ayat selanjutnya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, yang artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Orang mukmin yang beruntung itu ialah suka memelihara amanat-amanat yang dipikulnya, baik dari Allah maupun dari sesama manusia, yaitu bila mana kepada mereka dititipkan barang atau uang sebagai amanat yang harus disampaikan kepada orang lain, maka mereka benar-benar menyampaikan amanat itu sebagaimana mestinya dan tidak berbuat khianat. Demikian pula mereka ketika mengadakan perjanjian, mereka memenuhinya dengan sempurna. Mereka menjauhkan diri dari sifat kemunafikan, seperti tersebut dalam sebuah hadis yang masyhur yang menyatakan bahwa tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, kalau berbicara suka berdusta. Yang kedua, jika menjanjikan sesuatu suka menyalahi janji. Dan yang ketiga, ketika diberi amanat dia berkhianat. Ayat selanjutnya, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, yang artinya serta orang yang memelihara sholatnya. Orang mukmin sukses itu selalu memelihara dan memikirkan sholat 5 waktu secara sempurna, tepat waktu, dan memenuhi persyaratan dan rukun-rukunnya. Ayat selanjutnya,
ulaika humul warisun, yang artinya mereka itulah orang yang akan mewarisi. Nah, mereka yang dimaksud yaitu adalah orang-orang yang sudah dijelaskan dalam ayat-ayat sebelumnya. Ayat yang terakhir, alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, yang artinya yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Yaitu orang-orang yang sudah dijelaskan tadi adalah orang-orang yang akan mewarisi surga, disebabkan karena amal kebajikan mereka selama hidup di dunia, dan akan ditempatkan di surga Firdaus yang paling tinggi, yang di atasnya berada arsy Allah yang maha pemurah, dan mereka kekal di dalamnya. Itulah kriteria orang-orang sukses yang akan mendapatkan surga Firdaus, surga yang diidam-idamkan oleh umat manusia. Semoga kita tergolong dalam kriteria orang yang akan mendapatkan surga Firdaus tersebut. Amin. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.